Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Saya doakan semoga kita selalu sehat, diberkahi, dipermudah segala urusan, diberikan rizki yang halal, yang barakah, yang banyak, mudah dalam mendapatkannya, dan dijadikan orang-orang yang bersyukur. Dan tak kalah pentingnya dijadikan orang yang selamat di dunia, di barzakh maupun di akhirat, serta mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab mandi. Mandi yang dimaksud di sini adalah mandi wajib karena telah melakukan hal-hal yang menyebabkan seseorang itu hadas besar. Yang tentunya ini sifatnya adalah ibadah. Sehingga untuk mandi wajib ini ada rukunnya dan ada penyebabnya. Beda dengan mandi adat atau mandi yang sering kita lakukan sehari-hari itu. Itu hukumnya tidak wajib dan tidak ada rukunnya. Jadi bisa mandi kapan saja, karena sebab apa saja. Mau mandi keramas, mau setengah badan, terserah. Karena tidak ada kaitan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Nah, kalau mandi wajib ini ada dua rukun yang wajib dipenuhi. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua meratakan air pada seluruh tubuh. Niatnya bagaimana? Boleh dengan niat nawaitul ghuslah li raf'i hadatsil janabati fardan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadasnya junub kalau mandinya karena junub. Atau boleh dengan nawaitul ghuslah li raf'i hadatsil haidi fardan lillahi ta'ala. Saya niat mandi karena menghilangkan hadasnya haid kalau mandinya karena haid. Atau nawaitul ghuslah li raf'i hadatsin nifasi fardan lillahi ta'ala. Saya niat mandi karena menghilangkan hadasnya nifas kalau memang mandinya karena nifas. Atau ini yang paling aman itu memakai niat yang biasa kita lakukan, yaitu nawaitul ghuslah li raf'il hadatsil akbari fardan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ini umum ya, untuk hadas besar yang mana saja. Sekarang pertanyaannya, kalau niat mandi ini tidak sama dengan hadasnya bagaimana? Misalnya kita junub, lalu mandinya niat menghilangkan hadasnya haid, itu bagaimana hukumnya? Jika karena kekeliruan atau karena tidak sengaja, itu boleh-boleh saja dan sah. Tapi kalau disengaja itu tidak sah, karena itu namanya main-main. Dalam ibadah kita tidak boleh main-main. Nah, dalam mandi ini wajib menyatakan fardu atau wajib dalam niatnya itu. Jadi tidak cukup kalau niatnya nawaitul ghuslah saja. Karena mandi itu ada mandi ibadah, ada mandi adat. Kegiatannya sama, cuma niat yang membedakan antara keduanya itu. Beda dengan wudu. Kalau wudu itu tidak ada wudu adat. Kalau wudu itu ya semuanya ibadah. Sehingga dalam wudu itu boleh niatnya nawaitul wudu'ah saja. Itu sudah cukup. Tidak perlu nawaitul wudu'ah ta'ala, itu tidak perlu. Ya perlu juga sih. Itu hukumnya sunnah ya. Lalu rukun yang kedua yaitu meratakan air pada semua bagian tubuh. Pada semua bagian tubuh, mulai dari kulit, kuku, kotoran yang ada di bawah kuku, di bagian kulit yang berlipat pada orang gemuk itu biasanya. Ada di kaki yang pecah-pecah itu. Rambut, semua bulu yang tumbuh di kulit, baik yang tipis ataupun yang tebal. Semuanya harus kena air. Ini sedikit berbeda ya dengan wudu. Kalau dalam wudu itu jenggot yang tebal atau kumisnya perempuan itu tidak wajib air sampai pada kulit yang ada di bawahnya itu. Yang ditumbuhi jenggot atau kumisnya perempuan. Hukumnya hanya sunnah menyampaikan air pada kulit yang ditumbuhi jenggot atau kumis itu. Nah, kalau dalam mandi itu wajib, baik yang tebal ataupun yang tipis, semuanya wajib. Kenapa? Kata ulama, karena mandi itu lebih jarang dilakukan dibandingkan dengan wudu, sehingga tidak terlalu sulitlah untuk meratakan air sampai pada kulit yang ditumbuhi bulu-bulu yang tebal itu. Wajib juga menyampaikan air pada bagian dalam kulfah. Kulfah ini adalah ujung zakar yang belum disunat ya, yang belum disunat. Belepotan ini. Karena secara hukum itu termasuk bagian luar, meskipun tidak terlihat kecuali harus dilipat, harus dibuka lipatannya.
itu tetap dihukumi luar. Kenapa? Karena kulfah itu ya haknya memang untuk dihilangkan. Sehingga untuk menyampaikan air ke dalam bagian dalam kulfah itu menjadi wajib hukumnya. Bahkan kalau sulit untuk menyampaikan air pada bagian dalam kulfah itu, maka kulfahnya justru wajib dipotong atau disunat. Jika tidak bisa disunat, maka orang itu wajib sholat sebagaimana sholatnya orang yang daimil hadas. Ini sudah saya terangkan kemarin ya. Daimil hadas itu adalah orang yang selalu hadas karena selalu keluar sesuatu dari kubul atau duburnya. Seperti orang beser, atau seperti orang wanita istihadah, atau seperti wanita yang keputihan yang keluar secara terus-menerus. Pokoknya penjelasannya sudah ada di konten 17 kalau tidak salah itu, yang thumbnailnya saya pakai kaos merah putih karena kebetulan videonya diupload tanggal 17 Agustus itu. Di situ saya jelaskan tentang daimil hadas. Lumayan rinci lah. Insyaallah. Silakan meluncur ke sana nanti setelah video ini selesai. Jadi sekali lagi, kalau sulit untuk menyampaikan air pada bagian dalam kulfah, maka kulfahnya wajib dipotong atau disunat. Jika tidak bisa disunat, maka orang itu wajib sholat sebagaimana sholatnya orang yang daimil hadas. Itu berlaku bagi orang yang masih hidup ya. Kalau sudah mati bagaimana? Kalau sampai mati belum sunat juga, maka ketika dimandikan ya usahakan dibuka lipatan kulfahnya itu sebisa mungkin. Kalau tidak bisa ya biarkan saja, tidak usah disunat. Karena memotong bagian tubuh mayat itu termasuk menghinakan mayat atau menghilangkan kehormatan mayat. Jadi tidak perlu dipotong. Dalam madhab Syafi'i, niat itu harus dilakukan bersamaan dengan saat air pertama kali disiramkan. Ini sama dengan membasuh muka saat wudhu. Persis ya, kedua-duanya sama-sama harus melakukan niat bersamaan dengan basuhan. Cuma bedanya kalau dalam mandi itu tidak wajib tertib atau berurutan seperti wudhu. Sehingga boleh mandinya itu dimulai dari kepala dulu, dari dahi, dari bahu dulu, atau bahkan dari kaki dulu. Boleh, tidak apa-apa. Yang penting nanti semua bagian tubuh itu bisa kena air secara merata. Sekarang, hal apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi wajib mandi? Ada 5 hal yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi. Yang pertama, memasukkan hasyafah ke dalam farji. Keseluruhan hasyafah, bukan sebagiannya. Hasyafah itu apa? Hasyafah itu adalah bagian kepala zakar atau helm. Itu harus masuk semua, Kalau cuma masuk sebagian itu tidak wajib mandi. Nah, dimasukkan kemana? Ke dalam farji. Apa yang dimaksud farji di sini? Yaitu bagian dalam misfe yang tidak wajib dibasuh ketika cebok. Atau bagian yang tidak terlihat ketika dalam posisi jongkok. Nengkong-nengkongnya. Dan farji ini bukan cuma diartikan sebagai misfe, tapi juga dubur atau anus. Bahkan meskipun pada duburnya sendiri. Jadi tidak sebatas pada misfe saja artinya, tapi lubang anus juga. Bahkan jika seandainya terjadi ada orang yang mempunyai zakar yang sangat besar. Kalau zakarnya besar kan otomatis lubangnya juga besar. Lalu ada zakar orang lain yang dimasukkan ke dalam lubang zakar yang besar tadi. Maka kedua-duanya wajib mandi karena zakar itu juga termasuk farji. Karena arti harfiah farji itu adalah lubang. Atau sebaliknya ada wanita yang farjinya sangat besar sehingga muat orang itu masuk ke dalamnya. Maka kalau masuk ke dalam itu wajib mandi. Karena kalau orangnya masuk semua berarti zakarnya kan juga masuk. Makanya jadi wajib mandi. Jadi yang pertama yang mewajibkan mandi itu adalah memasukkan keseluruhan hasyafah ke dalam farji. Baik pada farjinya orang yang masih hidup atau yang sudah mati. Baik farjinya manusia atau jin, asalkan jelas itu jin yang dimasuki itu punya jin jelas, misalnya punya kelebihan untuk bisa melihat jin. Baik dalam keadaan menegang ataupun tidak. Baik dalam memasukkannya itu sampai keluar mani atau tidak, disengaja atau tidak, lupa, dipaksa, pokoknya semuanya asalkan masuk semuanya.
itu wajib mandi. Bahkan meskipun ada penghalangnya seperti menggunakan alat kontrasepsi misalnya, seperti kondom dan sejenisnya misal, semuanya wajib mandi. Asalkan semua hasyafah sudah masuk, semua hasyafah sudah masuk, kepalanya itu sudah habis, sudah tenggelam itu. Sekarang kalau kemaluannya tidak ada kepalanya bagaimana? Yang dihitung adalah kadarnya. Artinya kalau kepala zakar itu misalnya sekitar 5 cm misalnya. Nah, kalau sudah 5 cm itu masuk, namanya sudah masuk itu. Artinya sudah wajib mandi. Sekarang kalau ada orang menjima mayat bagaimana? Ya, tetap wajib mandi bagi orang yang menjima. Tapi bagi mayatnya tidak usah mandi, tidak usah dimandikan lagi maksudnya. Lalu ada keterangan begini. Ini saya sempat ketawa pas baca ini. Tapi benar ini ada di kitab. Nama kitabnya Al-Bajuri. Benar ini ada. Bukan saya bikin-bikin ini. Kalau misalnya zakar dibelah dua, lalu belahan pertama dimasukkan ke dalam farji istri yang pertama. Lalu belahan yang lainnya, belahan yang kedua itu dimasukkan ke dalam farji istrinya yang kedua. Maka bagi si suami yang punya zakar yang dibelah ini wajib mandi. Karena apa? Karena keseluruhan syafah sudah masuk ke dalam bagian dalam farji. Ya. Tapi bagi kedua istrinya tidak wajib mandi. Kenapa? Karena farji mereka hanya kemasukan sebagian dari syafahnya suami, bukan keseluruhannya. Ini bedanya ya. Tapi kalau yang sebelah dimasukkan ke dalam farji istrinya yang pertama, lalu sebelahnya lagi, belahannya itu yang kedua itu dimasukkan ke dalam dubur istrinya yang juga yang pertama itu, maka keduanya wajib mandi karena keseluruhan hasyafah sudah masuk ke dalam farji istri pertama meskipun masuk ke dalam jenis farji yang berbeda. Ini saya rasa tidak akan pernah terjadi ini. Kurang masuk akal sih menurut saya, tapi ya contoh ini memberikan pengertian pada kita bahwa inti dari poin pertama, hal yang mewajibkan mandi ini adalah masuknya keseluruhan hasyafah ke bagian dalam farji. Baik farji jenis misfe atau farji jenis anus atau jenis penis. Semuanya mewajibkan mandi. Sekarang bagaimana kalau ada orang nemu zakar yang terpotong, lalu dimasukkan ke dalam farjinya ya, ke dalam misfenya. Maka bagi si wanita wajib mandi jika zakar itu masih berbentuk zakar, masih kelihatan zakar. Tapi bagi yang punya zakar tidak wajib mandi. Nah, itu hukum bagi laki-laki dan perempuan tulen. Bagi orang yang banci atau yang khunsal muskil, orang yang memiliki dua kelamin yang keduanya sama-sama aktif, maka untuk wajib mandi itu kedua kemaluan banci itu harus masuk atau dimasuki. Jadi kalau cuma salah satunya maka tidak menyebabkan wajib mandi. Misalnya si banci tadi memasukkan penisnya ke dalam farji, itu tidak wajib mandi karena tidak diyakini bahwa penis yang masuk itu adalah kelamin aslinya. Begitu juga kalau misfe si banci ini dimasuki zakar, maka juga tidak wajib mandi karena belum diyakini bahwa misfe itu adalah kelamin aslinya. Nah, baru kalau dua-duanya masuk dan dimasuki itu baru wajib mandi. Misalnya misfe-nya dimasuki zakar dan Mr. P-nya masuk ke farji, itu baru wajib mandi. Sudahkah? Sampai di sini saja dulu ya. Mohon maaf kalau isinya sedikit vulgar karena memang harus begitu menjelaskannya. Kalau dalam bab ini aromanya memang sedikit panas ya, sedikit hot ya. Tapi abaikan sajalah, itu urusan tidak terlalu penting. Yang penting itu ilmunya, yang penting itu manfaatnya. Ya, semoga banyak manfaatnya. Demikian, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.